Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini kita akan ngobrol bareng Tubagus Wahyudi. Tubagus Wahyudi memulai karirnya sebagai aktor peran dan pengisi narasi sebuah iklan. Karena keahliannya berkomunikasi, Tubagus Wahyudi sekarang aktif sebagai motivator dalam membahas fenomena pola pikir dan public speaking dengan ilmu Al-Quran. Kan lu pengalaman main film kan? Sekarang gue tanya, ngapain lu susah-susah ngafalin skenario kalau lu kagak syuting-syuting? Ngapain? Iya. Terus ngapain lu belajar Al-Quran bertahun-tahun sampai ngafalin, tapi akhlak lu buruk? Pantengin terus ya kisahnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman pemirsa Cerita Untung? Kali ini, kita akan siap-siap semua teman-teman untuk kita bongkar kepala kita sama-sama ya. Karena tamu kita kali ini, beliau ini bisa dibilang orang menyebutnya motivator, tapi katanya beliau sendiri nggak pernah sekolah motivator. Tapi bahkan banyak sekali ulama-ulama atau ustadz-ustadz itu yang berpendidikan di sana gitu. Ini bagaimana ceritanya ini? Nah, kita langsung ketemu dengan Om Bagus. Atau juga mungkin kalau di YouTube teman-teman kenal dengan Om Tubagus Wahyudi. Nah, gitu langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Wi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini banyak pertanyaan yang udah ngumpul di kepala saya nih ya. Banyak pertanyaan yang ibaratnya mungkin jadi banyak pertanyaan juga orang-orang di luar sana. Saya mewakili aja. Cuma sebelum kita masuk ke sana, orang pasti ingin bertanya mengenai latar belakang dari Om Bagus dulu nih. Om Bagus. Siap. Dibilang motivator, tapi nggak pernah sekolah motivator. Tidak pernah ikut acara motivasi. Nggak pernah ikut? Iya. Bahkan kali pertama saya juga lupa ya kapan saya diundang atas nama motivator. Saya juga lupa. Yang jelas saya pikir sebutan motivator itu adalah tuduhan. Karena saya tidak pernah mengaku. Cuman karena disuruh diminta untuk memberi motivasi, akhirnya lama-kelamaan disebutlah motivator. Karena motivator itu kan orang yang memberi motivasi. Oh iya. Seperti itu. Tapi kan ini yang diberikan orang, berarti sebuah penghargaan. Iya, gitu. penghargaan. Jadi saya tidak pernah mengakui itu. Tapi kalau orang mengakuinya, alhamdulillah. Selama itu bermanfaat, gitu kan. Dan alhamdulillah setelah pulang, saya selalu bilang, saya berbicara karena saya bukan laki-laki murahan. Jadi saya berbicara bukan karena uang. Tapi kalau dikasih lebih cepat datang. Itu punchline boleh juga tuh ya, benar. Tapi ini menarik ya, ibaratnya gini, kalau bukan motivator, tapi kemudian banyak yang kemudian ingin mendengarkan nasihat atau juga mungkin inputan yang mungkin bergizi nih di kepala ya, dari institusi-institusi, kemudian juga dari lembaga-lembaga atau juga dari para ustadz-ustadz gitu ya. Bahkan kemudian ada sekolah yang namanya Kahfi BBC Motivator School. Yes. Gitu. Dari tahun 2003. Dari tahun 2003. Nah, berarti kan something inside the circle ini nih, yang kemudian itu membuat orang ngerasa begini. Orang kalau misalnya ngeliat nggak ada daging, udah pasti nggak usah dibilangin, dia akan pergi aja. Betul. Dan apa sebenarnya yang kemudian satu hal yang lucu di kampus kita ini, di mana-mana namanya kampus itu orang pengen cepat-cepat selesai. Tapi di kampus kita ini repot, mereka nggak mau selesai. Jadi cara untuk mengusir mereka dari kampus adalah wisuda aja mereka. Otomatis dia pergi. Gitu kan. Padahal masa belajar sudah kita panjangin 6,5 tahun. Kebayang nggak itu? 6,5 tahun. Dan mahasiswa kita itu tidak hanya di seputaran Jakarta, karena mahasiswa kita itu yang dari Tegal, setiap kuliah naik pesawat. Kebayang nggak itu? Ya itu yang ambil program 3 tahun setara D3 itu kan. Jadi kalau mau dikatakan latar belakang, saya adalah orang yang paling tidak layak jadi seorang motivator, karena apalagi kita basicnya kan motivator Islam ya. Saya nggak pernah di pesantren, nggak pernah di madrasah. Saya sekolahnya umum-umum saja. S1 saya itu arsitek. Saya seorang arsitek. Terus saya putuskan untuk tidak hidup menjadi seorang arsitek karena ada story di balik itu. Karena saya melihat gini, Ri. Ngapain sih kita ngedesain rumah bagus-bagus, gitu? Sementara orang yang tinggal di rumah itu nggak bagus, gitu loh. Kayak orang punya mobil dimodifikasi,
tapi orangnya nggak keren. Nah, apalagi kita melihat manusia itu kan banyak cara ya. Salah satu cara adalah kita pasti melihat wajah. Ya kan? Karena kata Imam Suyuti, apa yang tampak di luar sebenarnya itulah kedalaman batin. Oke? Reflection. Iya. Nah, jadi kita tidak bisa dipungkiri, karena kalau kita sekolah acting pun, kita akan melihat bagaimana kita berperilaku kan. Ya. Nah, waktu kita membuat sinetron, membuat film, kenapa sih orang nggak boleh salah acting, nggak boleh salah ketika acting? Nah. Karena waktu saya sekolah film, ternyata film itu hanyalah contoh kehidupan, hanyalah contoh kehidupan. Yang contoh kehidupan saja, Ri. Orang nggak boleh salah acting. Apalagi kehidupan yang sebenarnya. Nah, permasalahannya, kok kita nggak belajar acting? Oh iya. Iya, menarik. Selama ini orang berasumsi acting itu ilmu untuk para pemain sinetron, pemain film, pemain iklan, dan seterusnya. Pemain sandiwara lah. Saya bilang salah. Rasulullah SAW mengatakan, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, kemuliaan akhlak. Ya, sini menarik ya, kalau lihat dari angle itu ya. Ibaratnya, mau acting yaitu kehidupan yang cuma 2 jam, kita bisa berpanjang-panjang sekolah. Ya kan? Coba. Nah, untuk bisnis, kita bisa sekolah bisnis. Untuk ngejalanin bisnis, gitu misalnya. Nah, cuman yang lucu lagi, Ri. Kan lu pengalaman main film kan? Sekarang gue tanya, ngapain lu susah-susah ngafalin skenario kalau lu kagak syuting-syuting? Ngapain? Iya. Terus ngapain lu belajar Al-Quran bertahun-tahun sampai ngafalin, tapi akhlak lu buruk? Masuk tuh. Ya. Masuk Padahal tuh. sebenarnya hakikat hidup itu kata Rasulullah adalah akhlakmu. Filmmu itu harus bagus karena setiap film itu akan diputar kembali di kuburan. Sekarang lu pengen nggak masuk kuburan nonton film lu jelek? Sementara pemerannya itu lu nggak mau kan? Karena itu akan diputar lagi nih sebagai pertanggungjawaban. Iya benar. Nanti di sana itu akan ada penyerahan award. Keren. Iya. Nah, sekarang permasalahannya adalah setelah saya melihat kenapa orang-orang sudah mendesain rumah bagus-bagus, kok nggak bisa bagus? Ternyata ada yang salah. Itulah, ada yang salah. Nah, saya lanjutin. Kira-kira saya kurang apa nih? Saya tinggalin aja dunia arsitek. Saya coba belajar tentang kenapa manusia hidupnya tidak bagus. Ternyata dia butuh hiburan. Dia salah hiburan. Nah, saya mulai sekolah S2. Saya sekolah Entertainment Communication. Tambah kaget, Ri. Kenapa saya kaget? Kenapa? Ternyata orang itu terhibur, banyak penyebabnya. Ada orang terhibur kalau dia takut. Makanya kenapa film horor laris, ya toh? Ada orang terhibur kalau ada yang kecelakaan. Ada orang terhibur, macam-macam. Bahkan ada orang terhibur kalau lihat orang susah. Ada yang terhibur kalau orang jadi dibunuh. Iya kan? Gitu loh. Saya wah kacau lagi nih. Padahal hiburan sudah jelas. Hiburan yang hakiki sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Itu berada dalam kesakinahan. Kesakinahan itu orang yang berhasil memasuki alam hiburan tertinggi derajatnya, itulah sakinah. Karena tenang ya. Lah iyalah. Sekarang gue tanya lo. Lu pengen beli Ferrari. Setelah dapat Ferrari, baru lu bilang, gue tenang sekarang om sudah beli Ferrari. Yang pengen beli pesawat jet. Gue sekarang tenang Gus, udah bisa beli jet. Yang pengen punya rumah, gue sekarang sudah tenang Gus, sudah beli rumah. Oh, gara-gara itu doang, kau tenang. Padahal belum tentu. Iya toh? Dan apakah harus punya itu biar tenang? Iya. Nah inilah salah fakultas tenang dia. Fakultas tenangnya salah belajar. Menurut saya salah angle. Salah angle dari mencari ketenangan itu ya. Yes. Nih teman-teman mungkin banyak yang nanya, ini ada Pak Publius buat apa? Nanti mau dirataret ya. Bukan kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang mau kita omongin. Enggak loh ya, enggak. Atau nanti muncul sendiri tulisan. Enggak ya, bukan. Nah, akhirnya saya putusin lagi. Kali ini story. Kayaknya ada yang salah dalam hidup gua. Gua harus sekolah tentang ilmu kebenaran. Akhirnya saya nekat, Rik.
Saya bilang, saya sudah S1, sudah S2, tinggal satu utang saya sama Allah. Saya harus selesaikan S3. Karena sekolah yang menjadi menu di muka bumi ini sampai S3. Sementara Rasulullah SAW sudah mengatakan, belajar itu sampai ke liang lahat. Ya, never stop ya. Yes. Karena sekolah yang menjadi menu itu S3, gue harus sampai S3 walaupun gue orang kere, nggak punya duit. Kalau ada yang sempat, Kalau ada yang sempat, ya sempat. Gue merasa utang sama Allah kalau gue belum selesai S4, gitu loh. Saya sekolah. Cuman sekolah apa? Nggak ada sekolah kebenaran kecuali gue harus sekolah Al-Quran. Gue nekat, Ri. Gue datang ke perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Gue masuk mendaftar. Jadi mahasiswa program S3 ilmu tafsir Quran. Semua orang kaget, jangankan manusia, saya yakin jin pun kaget. Kenapa itu? Tubagus Wahyudi belajar Al-Quran. Sampai saya masuk di tes bahasa Arab, aduh saya bilang pasti nggak lulus. Tes bahasa Inggris, ya masih adalah peninggalan sekolah, ya kan? Tes baca Al-Quran, ya masih adalah peninggalan dulu waktu kecil. Karena saya nggak pernah ngaji, bayangin. Udah, keterima, Ri. Keterima, gue masuk. Hari pertama kuliah, lu tahu nggak? Semua orang tanya, Ustadz, dipanggil Ustadz saya. Ustadz, dulu S1-nya apa? Arsitek. Kok bisa? S2-nya? Entertainment. Loh, kok bisa? Ustadz, saya mau nanya. Kenapa Ustadz nanya? Saya kan Islam. Kalau belajar Islam, tapi kan harus begini, harus begini. Jawaban yang paling utama saya itu tersesat ke jalan yang benar. Itulah akhirnya saya mulai senang ngaji. Setelah saya ngaji, itulah saya mulai menemukan banyak pemikiran-pemikiran. Kenapa kok keresahan-keresahan orang yang sudah belajar agama. Saya melihat kenapa sih kita belajar agama kepada Rasul, tapi kok contohnya yang kita lihat di masyarakat kok kurang bagus. Iya. Saya kasih contoh ya, tidak menghina saudara kita yang berprofesi seperti yang akan kita sebutkan. Contoh saya kasih simpel saja. Katakanlah pemuka masjid, ya tidak semua ya, pemuka masjid. Coba kita bayangkan ketika hari raya kurban, Ri. Rasul itu setiap hari raya kurban potong berapa ekor onta. Dia yang ngajari kita agama. Sekarang mari kita datang ke masjid. Ketika hari raya kurban, imam masjid potong berapa ekor? Ya kan? Malah dia minta kulit, dia minta ini, dia minta itu, dan seterusnya. Kenapa? Ada apa gitu loh? Kita tidak menghujat Ustadz. Tidak. Itu guru saya. Tapi kenapa sampai Ustadz itu banyak direndahkan oleh jamaahnya? Karena dia tidak memberi contoh total sebagaimana apa yang Rasulullah SAW gambarkan. Imam itu mestinya diikutin makmum. Yes. Ya, ternyata yang menjadi imam di sektor sekitar tidak menjadi contoh dari makmum ini. Ini menarik teman-teman ya. Tadi dari awal salah satu ibaratnya yang bikin saya ini adalah kalau semua hal itu harus belajar. Bisnis harus belajar, untuk acting berapa harus belajar. Kenapa hidup yang seumur hidup kita nggak belajar? Satu tuh, itu menarik tuh. Bahkan untuk hidup setelah mati pun kita nggak pelajari. Ya. Sehingga kita punya istilah begini, Re. S3. Teman-teman sekalian, kalau pengen hidup, tujuan hidup itu S3. S3? S1 itu bagaimana kamu sukses jadi manusia. Jadi sukses jadi manusia di dunia maksudnya? Iya, tanya para ulama. Ada apa dengan manusia sekarang? Rata-rata pandangan ulama tasawuf mengatakan manusia adalah makhluk yang terlambat mengenal siapa dirinya. Sementara pandangan para ulama mengeluarkan sebuah semboyan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang berhasil mengenal dirinya, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Sekarang bagaimana kita bisa beriman kepada zat yang maha gaib? Karena kau sendiri dirimu tidak bisa kau imani. Dia nggak paham dia lagi ngapain sekarang, dia lagi ngapain gitu ya. Nggak bisa, Ri. Sekarang gue tanya, apa beda kita dengan manusia? Dengan binatang? Selalu bilang akal. Ada apa? Ada apa dengan akal? Ya, Selalu mereka katakan, bedanya gini om.
Manusia punya akal, binatang tidak. Sekarang gue tanya, apa itu akal? Pertanyaan kedua. Manusia itu katanya punya akal. Punya loh, Ri, katanya. Punya loh. Sekarang gue bertanya, apa itu akal? Kemampuan berpikir, memutuskan baik buruk, kebenaran. Yes. Kalau manusia punya akal, kenapa ada yang maling? Akalnya nggak dipakai. Berarti nggak punya, Ri. Ada cuma nggak kepake. Berarti nggak punya. Berarti dia nggak punya. Kalau dia punya akal, dia mau mencuri, pasti dia nggak mau. Bunuh aja saya daripada gue disuruh mencuri, karena gue punya akal. Jadi gue nggak setuju itu kalimat. Bedanya manusia sama binatang, manusia berpeluang punya akal, binatang tidak. Jadi akal itu hanyalah peluang. Lu kalau nggak pergi ambil akalmu, lu jangan pikir lu berakal. Ternyata, Ri, akal inilah agama. Jadi lu kalau nggak ngambil agama lu, nggak pelajari, nggak pahami, lu nggak berakal. Karena agama lah yang mengajarkan kita mana dosa, mana pahala, mana baik, mana buruk, mana yang boleh dinikahin, mana yang nggak boleh, mana yang harus dikerja, mana yang harus ditinggal. Kita hari-hari bengong karena nggak tahu agama. Kenapa manusia tidak pernah tahu apa yang harus dia tahu? Ya. Karena berarti manusia punya peluang melakukan apa yang hewan lakukan. Lah iya dong. Iya. Iya dong. Selama dia tidak ambil akalnya. Makanya kenapa Al-Quran sering menyandingkan dia itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk. Kenapa? Karena dia nggak ngambil akalnya. Manusia itu. Kemudian suka tidur sembarangan, seperti binatang. Loh, kok Om Bagus bilang bukan manusia? Bukan Quranmu. Apa kata Al-Quran? Setan berasal dari dua makhluk, jin dan manusia. Jadi jangan sampai kita cuma modal tua, Ri. Tapi kita ini sudah bukan manusia. Kita ini sudah jadi setan. Jadi sukses satu, berjuanglah kamu supaya bisa menjadi manusia. Waduh, Masya Allah. Oke? Itu satu. Ya. Satu. Baru kita bisa menggapai maunya Rasul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sukses S2. Yaitu memanusiakan manusia. Oke, jadi kita sudah paham jadi manusia, kemudian memanusiakan manusia lain. Kalau kita belum Next bisa, level. Iya, kalau kita belum bisa jadi manusia, bagaimana? Rasul berjuang sampai umur 40, klop, dia diangkat jadi Rasul. Itu tanda dia berhasil menjadi makhluk mulia. Manusia itu makhluk mulia. Setelah itu dia mulai memanusiakan manusia. Nah, S2-nya nih, contohnya memanusiakan manusia gimana? lu sudah punya ilmu, ajari ilmu lu. Lu udah punya harta, Ri. Sekarang gue tanya, harta ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah kasih kamu semua, Ri, prestasi. Allah kasih semua. Itu hanya untuk beribadah dalam rangka meninggikan manfaatmu jadi manusia. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Untuk apa itu ada mobil? Untuk apa ada motor? Untuk memanusiakan manusia. Jadi punya harta adalah kita diberikan sarana. Lihat budun itu. Iya, jadi lu jangan mau, Ri, kena ayat-ayat setan, ayat-ayat sesat. Lu hati-hati, lu dimanfaatin sama karyawan lu. Lu terlalu baik. Jawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Selama karyawan gua memanfaatin gua, berarti gua sudah jadi sebaik-baik manusia. Karena berarti bermanfaat. Lah iya dong. Iya. Kan S2. Tapi di sisi lain mindset orang sekarang kalau dimanfaatin berarti rugi. Salah ayat. Nah, salah angle berarti ya? Salah angle. Karena dalam Al-Quran juga Allah sudah bongkar tuh masalah-salah ayat. Buka surah Al-Baqarah ayat 23-24. Kalau tidak salah, saya bukan penghafal. Allah katakan pada ayat 23, kalau memang kamu tidak percaya kepada Al-Quran yang dibawa oleh utusanku Muhammad itu, silakan kau buat satu surah saja semisal itu, lalu ajaklah penolong-penolongmu jika kau orang yang benar. Artinya apa? Kita rubah bahasa yang simpel ya, bahasa anak muda. Kalau lu memang nggak percaya kepada teori-teori Allah, silakan lu buat teori lu.
Dan Allah katakan, saya mau lihat hasilnya kalau memang kamu itu orang benar. Tapi apa yang terjadi? Belum kita kerjain tantangan Allah, ayat 24 udah keluar. Apa? Dan apabila kau tidak mampu, dan pasti kau tidak mampu, maka pelihara dirimu dari panasnya api neraka. Masya Allah. Jadi itu maksudnya, kalau jadi manusia, jangan sotoy. Lah kita sedikit-dikit, suka-suka gua, neraka-neraka gua, ya silakan. Konsep-konsepnya sendiri gitu Lah ya? iya dong. Sekarang kita ini kan makhluk yang paling tidak tahu. Iya. Kita tidak tahu apa itu kuburan, kita tidak tahu itu apa itu akhirat. Maka ambillah surat dari sana. Surat dari sana satu-satunya, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini sudah bersumpah terhadap dirinya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tapi caranya gimana, Om? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jangan kau terlalu percaya yang kelihatan. Oh, beda ya ini ya. Maksudnya angle dari itu bahwa Iya kan, alladzina yu'minuna bil ghaib kan artinya orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Lu nggak perlu kasih gua duit, lu nggak perlu kasih gua pangkat, lu nggak perlu senyum, lu nggak perlu ucapin terima kasih, karena cukuplah Allah yang membayarku. banyak angle dari arti itu Nah, ya. iya dong. Nah, itulah unsur motivasinya. Kalau kita baca Al-Quran kita tidak termotivasi, ada yang salah. Nah, ini yang jadi masalah. Ya kan kita taunya disuruh baca kan gitu. Yes. Tapi yang dibaca itu kan alam semesta. Nah, S3 kita lari kemana? Bagaimana kau berjuang terus untuk menjalankan ini sampai kau mati. Matimu disebut husnul khotimah. Itulah sukses S3. Bermanfaat, memanusiakan manusia. Terus tidak bosan. Istiqomah. Sampai mati. Menjadi orang yang bermanfaat, Ya. katanya. Ini S2 ini yang paling berat sebenarnya salah satunya. Tidak boleh kita bilang terlalu berat. Yang paling berat salah satunya. Jangan. Enggak. Yang paling asik. Oh, rubah Kalau mindset kita berat, bilang ya. paling berat, Berat kita ya. kita menghina Allah. Oke. Allah katakan tidak akan aku uji hambaku selain dengan hal yang sedikit. Oke. Loh, kok kita bisa bilang berat? Berarti kita beda falsafah sama Allah. Ya. Yang paling asik. Paling asik. Ujiannya paling banyak. Memang karena Istiqomah. karena begini. Ada lagi, Rik, paling lucu. Mak-mak nih paling banyak. Om, kenapa sih hidup gue ini banyak ujian? Saya bilang begini. Ibu pernah lihat tempat sampah? Loh, kok nanya itu, Om? Lo udah jawab aja. Ya udah. Isinya apa? Sampah. Banyak nggak? Banyak. Kenapa banyak, Bu? Ya karena tempatnya. Lah, saya sudah jawab pertanyaan Ibu. Loh, yang mana, Om? Ibu tanya apa? Kenapa hidup saya banyak ujian? Nah, sekarang Ibu hidup di mana? Di dunia. Dunia ini tempatnya apa? Tempatnya ujian. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Karena tempatnya. Kalau tidak mau banyak ujian, gampang. Tinggalkan tempat. Iya. Iya kan? Iya. Benar. Ada lagi. Yang sudah ngaji, sudah apa, Rik? Om, kenapa sih saya ini kurang apa sih ngaji? Sudah tahajud, sudah puasa, sudah. Saya ini kurang apa? Saya bilang kurang satu. Apa, Om? Kurang paham. Buka surah Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Emangnya manusia itu dibiarkan mengatakan dia sudah beriman, lalu tidak diuji. Sekarang gue mau tanya sama lu, Rik, semua orang kan insya Allah sudah pernah sekolah. Lu mau nggak SMA sekolah nggak boleh ikut ujian? Ya nggak mau lah, kalau lulus ya. Nah, sekarang kalau lu punya ujian, seneng dong. Iya. Berarti Berarti direken. gue direken nih, gitu. Justru masalah kalau hidup lu lancar, itu yang masalah. Oh, lu nggak diuji, udah lu pasti nggak lulus. Lah iya dong. Sekarang kita balik nih. Iya. Apa yang Allah katakan kepada orang-orang yang Allah sudah cuekin? Kutambahkan nikmat dan kutambahkan agar dia lupa. Jadi nikmat yang bersusun terus tiada, boleh jadi itu laknatan, Rik. Istidraj. Nah, istidraj karena dia bilang apa? Lihat hidup gua nggak ada masalah. Oh, hidup lu penuh masalah. Oh, Malah lalai dia, Malah terbuai. saya perintahin sama murid-murid saya, lu tiap hari harus cari masalah. Tapi jangan bikin masalah. Atau tiap hari cari solusi masalah. Bagaimana caranya cari solusi, Rik, kalau nggak ketemu masalahnya? Kita kuliah kan cari masalah dulu. Enggak, misalnya kita nggak punya masalah. Kita harus punya masalah. Nggak mungkin, Rik.
Justru orang yang mengatakan saya tidak punya masalah, itulah orang yang paling Masalah. bermasalah. Dia muter-muter kayak gini nih. Ya, hari ini muter-muter nih. Kedua, dia nggak tahu apa itu fikir. Binatang punya pikiran, manusia berpikir. Ya. Hewan punya pikiran, manusia punya pikiran, tapi manusia perintahnya berpikir. Hewan punya pikiran, mereka berpikir. Mereka tidak berpikir. Mereka didirect oleh pikiran. Didirect oleh pikiran. Kalau lapar nyari makan. Jalan sendiri pikirannya. Oh, iya. Cara nyari makannya dengan Makanya berburu. pernah nggak, Ri? Kamu lihat ada burung pergi kursus bikin sarang. Nggak ada. Karena di dalam pikirannya sudah Allah masukkan data. Ya kan? Iya. Ya kan kayak lion, harimau. Iya. Dia taunya berburu. Iya. Ya kan? Padahal dia nggak pernah ikut training berburu kan? Betul. Kayak- Kenapa dia paling jago? Karena Allah sudah sisipkan Udah di folder. data. Di foldernya udah dimasukin. Sudah ada. Nah, manusia beda. Udah di-install. Manusia disuruh mendirect pikiran itu. Karena dia bedanya sama binatang, dia ada perintah untuk menjadi khalifah. Oke, itu bedanya. Karena manusia punya perintah untuk menjadi khalifah. Tapi kalau dia gagal, itu karena dia otaknya holiday. Oh iya. Oke? Iya. Benar. Disuruh jadi khalifah, dia malah holiday. Disuruh istiqomah, dia istirahat. Iya. Jadi kalau ada pegawai lu senang untuk istirahat, itu sudah tidak Istiqomah ya. Berarti sebenarnya untuk mereka yang nggak mau challenge, malas susah segala Yes, macam, berarti nggak menggunakan asetnya sebenarnya. Betul. Oh, Dia gitu. tidak mendirect pikirannya. Kenapa tidak mendirect pikirannya? Karena dia tidak paham apa itu sadar. Bentar, di sini dulu. Ini ada banyak yang kita bisa analogikan teman-teman ya. Kalau orang nge-gym itu sebenarnya kan berat ya. Dia ngasih masalah ke ototnya gitu kan. Tapi jadinya bagus. Yes. Tapi kalau orang malas olahraga, ya emang nggak capek, nggak ngapa-ngapain. Ya. Tapi buruk buat dia. Yes. Tapi Justru- hati-hati, Ri. Menyangkut nge-gym juga bisa masuk dalam kondisi mudarat. Kenapa? Badan gede. Saya tanya, kerjaan lu apa? Olahraga. Kalau kerjaan lu olahraga, apa itu profesi? Badan gede, kerja di mana, Mas? Marinir, cocok. Emang kepake. Fungsional. Iya, Fungsional. Ini. Iya toh? Ah. Badan gede, kerja di mana? Ini, Mas, input data. Makanya keyboard rusak semua. Oh, tergantung ya. Lah iya dong. Lah badan gede untuk apa, Ri? Kita buang waktu membesarkannya. Kecuali memang ada fungsinya. Lu atlet binaraga. Oke. Ya kan? Lu memang mau promotion alat-alat fitness kayak Aderai, ya kan? Silakan. Instruktur kesehatan. Suruh kesehatan. Ini enggak, kerjaan apa, Mas? Petugas kelurahan. Badan gede. Kan nyusahin lo. Tapi banyak juga yang badannya gede, tapi kemudian pakai sepatu hak gitu kan. Iya itu. Jadi Nggak fungsional, tinggi gede, maco, pacarnya maco juga. Soalnya kan bilang, nggak punya jodoh. Yang cantik mungkin belum jodoh, mungkin yang ganteng. Ya, karena mereka salah ayat, Ri. Dia selalu cari orang yang cocok. Gitu loh. Makanya cowok dapat cowok karena Cocok. Sebenarnya itu bukan cocok, itu namanya cucok. Cocok. Maksudnya cocok ya. Makanya kenapa sih, Ri? Banyak orang itu tidak nikah-nikah. Banyak salah ayat, Ri. Kenapa nggak nikah? Belum ketemu orang yang cocok. Emang ada? Saya dengan istri saya nggak bakalan cocok. Lu dengan bini lu yuk, nggak bakalan cocok, Ri. Justru Kenapa? karena nggak cocoknya itu. Yes. Ya. Kalau kita sudah mulai salah ayat gara-gara kata cocok itu, contoh, kenapa sih orang cerai merasa tidak cocok? Padahal Allah menciptakan perbedaan karena di situ terdapat nilai ikhtiar pahala gede kalau kau mau berusaha cocok karena Allah. Masya Allah, disitulah perjuangannya. Lah iyalah. Disitulah jihadnya sebagai rumah tangga. Sakinah itu, Ri, nggak bisa kalau nggak diundang. Oh, ya. Ya saya nih sering kumpul sama salah satunya nih
konselor pernikahan. Ada pasien beliau yang bubar rumah tangga ketika sudah senior, justru karena rumah tangga nggak pernah berselisih. Justru ternyata nggak pernah berselisih bukan berarti nggak ada masalah. Betul. Nggak tahu dipendet ketika keluar Yes. gitu. Justru ketika ada selisih itu justru ta'aruf. Yes. Fine tuning justru malah. Jadi banyak orang salah mengartikan kata sabar. Selalu mengatakan begini, ya sabar aja. Menurut dia sabar itu ya terima aja lah. Tapi terimanya itu tidak di-manage. Kan di dalam diri manusia itu kan ada dua hal yang berkelahi. Yang satu namanya emosi, satunya namanya sensasi. Ini kalau tidak balance, dia akan jadi bom waktu. Contoh, ketika emosi dia redup dengan sensasi yang salah, dia bilang apa? Ya sudah saya terima. Tapi tunggu kau, nanti saya balas. Itu kan jadi bom waktu. Tapi kalau suaminya berbuat salah, lalu dia bilang apa? Oh, saya harus terima. Ini bagian daripada ujian. Karena saya mencintainya karena Allah. Maka lebur, sensasinya bagus. Itu emosinya redup, sensasinya nyala lagi. Naik lagi. Hidup terus begitu, Ri. Kalau kita tidak manage, merangkai, menjahit ini dua dengan baik, maka kecelakaan besar. Itu yang tadi kamu bilang. Awalnya kelihatan tidak ada masalah, ujungnya bom waktu. Iya. Jeder langsung. Yes. Berarti sebenarnya, misalnya kita udah reach posisi yang menurut kita sakinah nih ya, udah ketenangan didapat. Bukan berarti itu udah achieve kan? Karena harus di-maintain kan? Betul. Suatu saat bisa aja itu. Lagi pula begini, harus diklarifikasi dulu. Paham nggak dia hakikat sakinah? Sakinah itu bukan hanya tenang loh, Ri. Karena maling habis nyolong nggak ketangkap, dia tenang loh. Tapi setiap dengar ada alarm mobil kaget juga. Jadi tenang yang dimaksud dengan kata sakinah adalah tenang bersama Allah di jalannya. Nah, ya kan? Di jalannya. Jalan yang mana, Om? Jalan yang diredoi. Karena jalan Allah itu banyak. Maling itu jalan Allah loh, tapi yang dimurkai. Jadi hati-hati kalau berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalanmu. Memang di muka bumi ada jalan selain milik Allah. Jalan Allah semua. Maling, koruptor, jalannya Allah. Tapi itu jalan yang dilaknat. Makanya coba ingat kalau kita baca Al-Fatihah, kalau kita sholat. Kita ucap dua-duanya itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus kita tegaskan. Kalau tidak, kita cuma bilang, ya Allah tunjukkanlah aku jalanmu. Jalanku semua itu. Iya, ini menarik nih. Ya kan? Ada beberapa hal yang mungkin ya untuk misalnya satu diskusi mengenai penyimpangan yang kemudian analoginya diputar ke dalam, nggak boleh gitu. Dia emang dia tuh kelakuan yang dilakuin itu, tapi dia tuh ciptaan Allah juga loh, gitu kan. Nah, setan juga ciptaan Allah kan gitu. Kenapa bisa begitu? Kita masuk teori berikutnya. Lain lagi keluarnya loh. Aduh. Kita masuk teori berikutnya. Tapi S3 udah selesai deh. Sudah dong, kan S3 adalah bagaimana kau berjuang menjadi S2 sampai mati. Nah, itu namanya husnul khotimah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah katakan, sungguh yang terakhir itulah yang terbaik daripada permulaan. Jadi kenapa ada pertanyaan, Om Bagus, kenapa sih dia kayaknya nggak sholat, tapi kok hidupnya baik-baik saja? Kita kok sholat semakin kacau. Terpaksa saya buat sebuah teori namanya segi empat mekanisme sunnatullah. Ini harus diketahui oleh teman-teman supaya hidupnya tidak menghujat Allah, tidak bertanya ke pertanyaan yang tidak penting. Kita beri namalah A1, A2, B1, B2. Ingat, hidup ini selalu Allah ciptakan kondisi empat ini. Jangan pernah menghujat Allah karena ini memang produknya Allah. Kenapa Allah buat, Om? Karena Allah jadikan dunia ini sebagai tempat ujian. A1, selalu ada manusia yang Allah ciptakan, dia patuh kepada aturan, dan dia berhasil menggapai sukses. Kita ambil contoh lah, kemarin kan kita baru dapat COVID nih. Ya. Manusia A1 yang kayak gimana? Rajin pakai masker, cuci tangan, semua jaga jarak sampai dia bilang apa? Lihat nih gue nih, ini karena gue patuh, gue gak kena, gue selamat. Manusia A1. Tapi selalu Allah ciptakan A2.
apaan, gue ini kurang apa, masker sudah yang, wah tangan sudah, kena juga. Ada manusia begitu. Ada lagi manusia B1, gak pernah paturi, semua dia lawan, malah dia provokasi, tapi nggak kena. Makanya polemik yang ada di masjid-masjid gimana? Ada yang patuh kan? Apa itu? Rapat saja, nggak ada. Sholat kok dilarang, nggak ada yang kena. Karena memang Allah ciptakan sebagai ujian. Dan ada juga yang paling konyol ini. Tidak patuh, kena. Jelas, kalau ini sesuai pola. Iya. Yang dua ini, A1, B2, sesuai pola. Sesuai pola. Ini yang selalu Allah hadirkan. Orang-orang di luar pola yang mengacaukan pola. Kenapa Allah ciptakan ini? Supaya manusia diuji bahwa semua urusan itu kembali kepadaku. Oh, kalau cuma orang-orang ini aja seolah-olah kalau dia udah menguasai pola, maka berbalik kepada pola itu aja, bukan pada Allah ya. Iya. Sehingga kalau manusia di muka bumi ini cuma ada dua ini, Al-Quran gampang dipahami. Makanya mengapa ada orang mengambil langkah-langkah ini? Supaya ujian. Iya, benar. Berarti ada yang menginterpretasi Quran sesuai dengan A2, B1 ini kadang nyeleneh gitu ya. Pernah nggak dengar ada orang tobat terus akhirnya kekayaannya habis? Ada banyak. Ya. Banyak. Itu Allah ciptakan sengaja supaya orang banyak takut tobat. Banyak. Keren kan? Kenapa banyak orang tobat atau orang hidayah justru banyak musuhnya? Ya. Banyak yang nyerah. Iya. Emang kemudian jadi pada takut untuk tobat. Iya. Kenapa Allah ciptain itu? Supaya ada artinya sebuah nilai jihad. Karena Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 19, jangan kau samakan orang yang memberi makan orang-orang yang sedang menjalankan haji dan yang merawat Masjidil Haram berbanding orang yang beriman dan berijihad di dalam Allah. Itu dekat, mereka itu beda. Malah Allah akhiri ayat itu dengan aku tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Loh, kok bisa ada kata zalim di situ? Ternyata memang ibadah ini harus bergerak. Nggak bisa, lu cuma nyumbang doang nggak muncul. Effort. Iya, effortnya harus keluar. Gitu. Nah, ini selalu ada di masyarakat. Iya. Ini mirip dengan teori saya yang satunya yang saya kasih nama sebagai teori bukti kebesaran Allah. Teori bukti kebesaran Allah itu kita jangan kaget. Ini saya kasih contoh aja ya. Jangan kaget ada orang baik selalu kita berasumsikan dia akan jadi orang baik. Berarti orang yang jelek lah istilahnya sifatnya, dia akan menjadi orang yang buruk hidupnya. Tapi nanti kita juga kaget ketika ada orang yang jelek tabiatnya, kok dia bisa jadi dianggap orang baik? Dan kenapa ada orang baik kok dianggap selalu jadi orang yang buruk? Ini selalu ada ini. Ini mirip. Yang sering diputar di masyarakat tuh mengenai ini analogi biasa yang ada di masyarakat ya. Muslim yang taat, orangnya baik. Ya. Muslim, tapi nggak baik. Ya. Muslim tapi akhlaknya nggak baik. Ya. Muslim taat, akhlaknya baik. Ya. Muslim akhlaknya nggak baik. Akhlaknya keras. Gini, sama bahasanya gini, ini taat, akhlaknya baik. Taat, akhlaknya buruk. Ini tidak taat, tidak taat, akhlaknya baik. Tidak taat, akhlaknya baik. Ini tidak taat, akhlaknya buruk. Kalau pola dua ini emang ada. Memang ada. Makanya kadang-kadang kan ada yang, loh, dia bukan yang taat sama Allah. Kenapa Islam dihujat? Karena ini dua ini, iya. Karena Ya kan? ada yang nggak taat tapi baik. Makanya unsur-unsur yang salah di sini nggak boleh di-comparisonkan. Karena dia tidak apple to apple. Contoh, pilih mana? Muslim yang korup atau non-muslim yang jujur? Berarti kadang orang miskin bisa sukses hidup sebagai orang kaya. Bisa? Ya, bisa. Kalau dia, misalnya gini, gue miskin nih, gue program diri gue kaya, akhirnya gue kaya. Tapi pertanyaannya, apakah saya bisa sukses
hidup menjadi orang kaya.